Hai semua, di video kali ini saya mau buat kue lapis yang rasanya enak banget, teksturnya super lembut, kenyal, dan gampang cara buatnya. Untuk cara pembuatannya, tonton sampai selesai videonya ya. Selamat menonton. Pertama, siapkan panci, masukkan 400 gram gula pasir setara 24 sendok makan munjung. Tambahkan 1 sendok teh garam, 2 lembar daun pandan yang sudah dipotong-potong. Tambahkan 1500 ml santan dengan kekentalan sedang setara 2 butir kelapa ukuran sedang. Lalu masak dengan api sedang hingga mendidih dan gulanya larut. Ini sambil terus diaduk agar air santannya tidak pecah. Tujuan air santannya dimasak agar kue lebih awet dan tidak mudah basi. Setelah mendidih dan gulanya larut, matikan api kompornya. Diamkan hingga dingin suhu ruang. Sambil menunggu air santannya dingin, di sini saya sudah siapkan wadah. Kita akan membuat adonan lapisnya. Masukkan 500 gram tepung tapioka setara 50 sendok makan sedang. Tambahkan 1 bungkus tepung hangkowe setara 95 gram. 50 gram tepung terigu protein sedang setara 5 sendok makan sedang. 1 saset kecil vanili bubuk setara 2 gram. Bisa diganti dengan yang cair. Aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, lalu masukkan air santan yang tadi sudah dimasak. Ini sudah dingin suhu ruang. Masukkan bertahap sambil diaduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, lalu tuang adonan ke dalam wadah dengan disaring untuk memastikan tidak ada adonan yang bergerindil. Kemudian bagi adonan menjadi 3 bagian. Untuk adonan yang pertama ini sebanyak 500 ml. Untuk adonan yang kedua ini sebanyak 700 ml. Untuk adonan yang ketiga sebanyak 800 ml. Jadi total semua adonan sebanyak 2 liter. Untuk adonan yang 500 ml saya tambahkan pewarna cabai secukupnya. Aduk hingga tercampur rata. Kalau kurang cerah boleh ditambahkan sesuai selera. Setelah tercampur rata, untuk adonan yang 700 ml ini saya tambahkan pewarna makanan hijau muda secukupnya. Lalu aduk hingga tercampur rata. Agar warnanya cantik, saya tambahkan pewarna makanan coklat secukupnya. Aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, untuk adonan yang ketiga yang 800 ml saya tambahkan setengah sendok teh pemutih makanan. Saya pakai merek ini. Larutkan dengan air panas secukupnya. Aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, ini adonannya siap dituang ke dalam loyang. Untuk loyangnya di sini saya gunakan ukuran 18 cm. Olesi tipis-tipis permukaan loyang dengan minyak goreng. Setelah permukaan loyang rata dengan minyak goreng, lalu masukkan ke dalam kukusan yang sudah mendidih. Di sini saya gunakan api kecil ya. Untuk lapisan yang pertama, saya tuang adonan merah sebanyak 125 ml. Kemudian tutup dan kukus selama 5 menit. Setelah 5 menit, buka tutup kukusan, lalu tuang kembali adonan merah sebanyak 125 ml. Jangan lupa sebelum dituang diaduk dulu agar adonan tidak mengendap. Lalu tutup dan kukus kembali selama 5 menit.
Setelah 5 menit, buka tutup kukusan, lalu tuang adonan putih sebanyak 125 ml. Jadi untuk adonan merahnya ini di awal sebanyak 2 lapis ya. Lalu tutup dan kukus selama 5 menit. Setelah 5 menit, buka tutup kukusan. Untuk memastikan sudah set atau belum, bisa menggunakan sendok seperti ini. Jika tidak menempel berarti sudah set. Kemudian tuang 125 ml adonan hijau. Lalu tutup dan kukus selama 5 menit. Setelah 5 menit, buka tutup kukusan. Lakukan seterusnya untuk adonan putih dan hijau. Diselang-seling, ukurannya sama 125 ml sampai adonannya habis. Setelah adonan hijau dan putih semuanya selesai dikukus, kemudian tuang kembali 125 ml adonan merah, lalu tutup dan kukus selama 5 menit. Setelah 5 menit, buka tutup kukusan. Untuk adonan yang terakhir ini sama warna merah, sebanyak 125 ml, lalu tutup dan kukus kembali selama 25 menit. Setelah 25 menit, buka tutup kukusan, lalu angkat dan keluarkan dari kukusan. Ini didiamkan dulu hingga benar-benar dingin suhu ruang atau semalaman, baru kita potong agar hasil potongannya bagus dan rapi. Setelah didiamkan hingga benar-benar dingin suhu ruang, ini saya diamkan semalaman lalu dikeluarkan dari loyang. Ini saya tekan-tekan di bagian pinggirnya agar lebih mudah dikeluarkan dari loyang. Ini terlihat ya, loyangnya bersih dan tidak lengket. Lalu potong-potong sesuai selera. Untuk pisaunya saya gunakan pisau anti lengket. Kalau menggunakan pisau biasa sebaiknya dilapisi dengan plastik agar hasilnya bagus dan tidak lengket. Ini terlihat ya, hasil potongannya lentur dan lapisannya cantik. Nah ini dia kue lapis tepung tapiokanya sudah jadi. Ini mirip kue pepek ya, karena ini campurannya bukan tepung beras, tapi campurannya tepung hang kue. Ini hasilnya glowing dan cantik banget ya, dan lentur banget. Untuk lapisannya ini bagus banget. Untuk teksturnya ini kenyal tapi lembut banget. Manisnya pas, gurihnya santan berasa sekali karena saya pakai santan kelapa asli, rasanya mantap. Buat kalian yang mau coba bikin, saya doakan semoga berhasil ya. Selamat mencoba.